Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmal Maida Fasa, NIM 19030960021 dari kelas PGMI 4A akan melakukan praktikum yang berjudul kapilaritas air. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses dan daya kapilaritas pada medium kertas tisu, sawi, dan kain. Yang kedua, untuk mengetahui kecepatan kapilaritas pada masing-masing medium. Kapilaritas air adalah proses penyerapan air melalui celah-celah pada suatu medium. Efek kapilaritas banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala kapiler dipengaruhi oleh adanya adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang tidak sejenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Kertas tisu atau kertas lampai adalah sejenis kertas kraft ringan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti kertas tisu higienis, tisu wajah, dan lain-lain. Kertas tisu digunakan untuk membuat berbagai produk yang memiliki sifat dan kebutuhan mutu yang berbeda, yang mencakup kekuatan, daya serap, berat dasar, ketebalan, kecerahan, dan lain-lain. Tanaman menggunakan aksi kapiler untuk membawa air akar dan sampai batang ke seluruh tanaman. Molekul-molekul air atau cairan tertarik ke molekul bagian dalam batang atau padat. Contoh tanaman yang akan dipraktikkan adalah menggunakan sayuran sawi. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dan harus dipenuhi oleh manusia. Bahan utama pakaian adalah berupa kain yang tersusun menyilang dari serat-serat benang lusi dan benang pakan. Serat benang mampu menyerap uap air seperti keringat. Alat dan bahan pada praktikum yang berjudul kapilaritas air yaitu gelas plastik, air, sayuran sawi, kain, tisu, pewarna makanan, dan stopwatch. Yang pertama, letakkanlah gelas plastik berdampingan. Selanjutnya, isilah 3 gelas dengan air, dan kosongkanlah 3 gelas yang di sampingnya secara bergantian. Yang kedua, teteskanlah pewarna makanan ke dalam gelas berisi air. Yang ketiga, letakkanlah ujung tisu di masing-masing kedua gelas. Yang terakhir, amatilah bagaimana air berpindah dari gelas yang penuh air ke gelas kosong hingga akhirnya akan sama. Ini dia hasil dari kapilaritas air pada tisu dengan waktu 1 jam untuk air berpindah dari gelas yang penuh ke gelas yang kosong. Selanjutnya, kapilaritas air pada sawi. Yang pertama, siapkanlah gelas di atas meja. Yang kedua, isilah gelas dengan air, tapi jangan terlalu penuh. Yang ketiga, teteskanlah pewarna makanan ke dalam gelas berisi air. Yang keempat, rendamlah sawi di dalam gelas yang sudah ditetesi pewarna makanan. Kemudian, amatilah perubahan yang terjadi pada sawi. Nah, ini dia hasil dari kapilaritas air pada sawi dengan waktu 2 jam. Sawi yang dicelupkan pada cairan yang berwarna hijau, maka sawi tersebut akan berwarna hijau. Dan sawi yang dicelupkan pada cairan yang berwarna kuning, maka sawi tersebut akan berwarna kuning. Serta sawi yang dicelupkan pada cairan yang berwarna merah, maka sawi tersebut akan berwarna merah.
Yang pertama, siapkanlah gelas di atas meja. Yang kedua, isilah gelas dengan air, tapi jangan terlalu penuh. Yang ketiga, teteskanlah pewarna makanan ke dalam gelas berisi air. Yang keempat, rendamlah kain di dalam gelas yang sudah ditetesi pewarna makanan. Kain tidak boleh terendam semua, cukup setengah kain saja. Kemudian, amatilah perubahan yang terjadi pada kain. Nah, ini dia hasil dari kapilaritas air pada kain dengan waktu 1,5 jam. Kain yang dicelupkan pada cairan yang berwarna hijau, maka lama-kelamaan kain tersebut akan berwarna hijau. Kemudian kain yang dicelupkan pada cairan yang berwarna kuning, maka kain tersebut lama-kelamaan akan berwarna kuning. Dan kain yang dicelupkan pada cairan yang berwarna merah, maka akan berwarna merah. Kesimpulan pada praktikum yang berjudul kapilaritas air. Yang pertama, kapilaritas dipengaruhi gaya adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara dua partikel tidak sejenis. Yang kedua, kapilaritas terjadi pada tisu, sawi, dan kain saat dicelupkan ke air, yaitu dengan ditandai merambatnya air berwarna pada tisu, sawi, dan kain. Yang ketiga, proses kapilaritas dengan waktu yang paling cepat adalah dengan medium tisu, yaitu dengan waktu kurang lebih 1 jam. Dan proses kapilaritas dengan waktu yang sedang adalah dengan medium kain, yaitu dengan kurang lebih waktu 1,5 jam. Kemudian, proses kapilaritas dengan waktu yang paling lama yaitu dengan menggunakan medium sawi dengan waktu 2 jam. Cukup sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.